Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan beranggotakan saya, Zori Matara Prasetyo, dan rekan-rekan saya. Saya Wildana Tiga Putra. Saya Sultan Widyasta Kurniawan. Jadi di sini kami akan melakukan diskusi mengenai beberapa topik yang kami pilih. Nah, beberapa topik yang kami pilih ini diantaranya ada hyperparameter optimization atau tuning, hyperparameters optimization approaches, kemudian ada akurasi paradok, cross validation, dan holdout method. Nah, di sini kami akan melakukan diskusi bersama AI dari Google Gemini, di mana kami sudah mengetikkan prompt, bertindaklah sebagai seorang dosen mata kuliah sains data, lalu ajukan sebuah pertanyaan untuk menguji pemahaman saya tentang topik yang telah kami pilih. Nah, di sini Google Gemini langsung memberikan feedback berupa semacam kuis, di mana di sini untuk saat ini diberikan 5 pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama, mengapa penggunaan holdout method atau, oh maaf sebentar, sebelumnya apa tidak sebaiknya kita eh, bedah dulu guys soal beberapa topik yang kita udah pilih ini. Jadi kayak misal holdout method itu apa gitu dan lain-lain juga. Mungkin dari keyword yang pertama, hyperparameter optimization atau tuning, ada yang tahu guys? Eh, Kalau menurutku hypermeter optimization atau tuning itu kayak yaitu proses mencari eh, kombinasi nilai hypermeter terbaik sebelum model dilatih supaya menghasilkan performa yang optimal. Mhm, oke. Mungkin ada tambahan atau langsung ke keyword yang kedua, hyperparameter optimization approach. Kalau hyper optimization approach em, mungkin eh, mungkin lebih kayak pendekatannya pendekatannya kali pendekatan optimisasi hypermet parameter. Bi- Setahu aku juga ini metode yang digunakan untuk menemukan kombinasi terbaik ya. Kayak misal grid search, random search, dan yang lain-lain juga. Oke, mungkin keyword yang ketiga, akurasi paradok. Baik, selanjutnya akurasi paradok. Akurasi paradok itu kondisi ketika model memiliki nilai akurasi yang tinggi, namun sebenarnya performanya buruk, terutama pada dataset yang tidak seimbang. Nah, jika satu kelas jauh lebih dominan, model tersebut itu bisa bisa saja selalu memprediksi kelas mayoritas dan tetap memperoleh akurasi yang tinggi, padahal gagal mengenali kelas yang minoritas. Hmm. Nah, selanjutnya mungkin cross validation ya. Mhm. Apa tuh? Kalau validation itu teknik evaluasi model dengan membagi dataset menjadi beberapa bagian.
Setelah itu melakukan pelatihan dan pengujian secara bergantian hingga setiap bagian pernah menjadi data uji. Hmm, oke. Hasilnya, Will? Hasilnya hmm, metode itu ya yang dihasilkan itu evaluasi yang lebih stabil karena modelnya dihitung berdasarkan rata-rata beberapa percobaan hingga Oke. mengurangi bias dari akibat pembagian data tertentu. Oke, mungkin buat yang hold out method dari aku ya, karena empat topik lainnya sudah dari kalian. Jadi di sini setahu aku hold out method itu teknik evaluasi sederhana dengan membagi dataset jadi dua bagian. Ada dataset latih, ada data latih dan data uji. Nah, model dilatih menggunakan data latih dan kemudian diuji menggunakan data uji untuk mengukur performanya. Nah, metode ini itu terbilang cepat dan mudah diterapkan ya, tapi mungkin hasilnya bisa kurang stabil kalau ukuran datasetnya itu kecil atau pembagian datasetnya itu tidak representatif. Gitu sih mungkin dari aku buat holdout method. Kembali ke kuis. Mungkin kita langsung ke kuisnya ya, teman-teman. Jadi untuk pertanyaan pertama, di sini ada mengapa penggunaan holdout method atau pembagian data menjadi training dan testing saja seringkali dianggap kurang optimal dibandingkan cross validation pada dataset yang berukuran lebih kecil. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan tadi ya. Jadi, eh, kalau misalkan kita pakai output method, itu kan kita hanya membagi datanya itu satu kali kan. Nah, kalau misalkan secara kebetulan data yang masuk ke bagian testing itu adalah data yang mudah atau justru sangat sulit, itu hasil akurasinya akan kurang tepat gitu. Cross validation itu mengatasi ini dengan merotasi data sehingga setiap sampelnya itu pernah menjadi data latih dan data uji. Mungkin kesimpulannya jawabannya ada di A, Will. Nah, hasil evaluasi pada holdout method sangat bergantung pada bagaimana data tersebut diacak sehingga bisa menyebabkan variasi hasil yang tinggi. Kita coba. Ya, that's Pada right. satu pembagian acak mungkin tidak mempresentasikan distribusi data secara keseluruhan, sedangkan cross validation meratakan risiko ini. Selanjutnya, Tuh. yang kedua, Baik, untuk pertanyaan kedua di sini, dalam konteks hyperparameter optimization, apa perbedaan mendasar antara grid search dan random search? Nah, untuk A, random search biasanya lebih efisien dalam menemukan parameter optimal di ruang pencairan, di ruang pencarian yang luas dengan sumber daya komputasi yang terbatas. B, grid search hanya bisa digunakan untuk model linear regression. C. Grid search memilih parameter secara acak, sementara random search mencoba setiap kombinasi yang mungkin. Dan D. Grid search tidak memerlukan definisi rentang nilai parameter. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat di sini, guys. jadi dalam konteks hyperparameter optimization, apa perbedaan mendasar? Siapa yang punya pendapat di sini, guys? Kalau Perbedaan aku, mendasar kalau aku condong ke A sih, Will. random search lebih Lebih efisien dibanding dalam menemukan parameter optimal di pencarian yang luas dan sumber daya komputasi yang terbatas. hmm, Random
Iya sih, soalnya kalau grid search diperiksa satu persatu semua titik, jadi lebih Iya, lama. betul. Dan acak juga. Kalau random search bisa lebih efisien karena tidak terpaku pada titik grid That's tertentu right. dengan Next, interaksi yang next, lebih sedikit. next. Lanjut. Fenomena akurasi paradoks sering terjadi pada dataset yang tidak seimbang atau imbalance dataset. Apa penjelasan terbaik mengenai fenomena ini? A. Semakin banyak data yang diberikan, akurasi model justru semakin menurun. B. Akurasi hanya bisa dihitung jika jumlah fitur lebih sedikit daripada jumlah sampel. C. Model memiliki akurasi rendah tetapi memiliki presisi yang sangat tinggi. Atau D. Akurasi yang tinggi dapat menyesatkan karena model hanya memprediksi kelas mayoritas dan gagal mengenali kelas minoritas yang justru lebih penting. Hmm, Mhm. akurasi paradok. Hmm, di kondisi ini itu kan gimana ya bilangnya? Akurasi paradok tadi kan kondisi model memiliki nilai akurasi tinggi tapi sebenarnya performanya buruk. Di dalam kondisi ini tuh kan model tuh bisa aja memprediksi semua data sebagai kelas mayoritas dan tetap nilai akurasi yang tinggi kan. Enggak sih. Iya, D, menurutku juga D. D kan Iya, akurasinya tinggi tapi menyesatkan karena sebenarnya performanya buruk. Gagal iya. mengenali kelas minoritas. Mhm. Bila sebuah jumlah data kelas A, model yang ke A terus fokus. Yes. Selanjutnya, manakah di bawah ini yang dikategorikan sebagai hyperparameter, bukan parameter dari A. Jumlah pohon dalam kurung N, estimator dalam algoritma random forest, B. Nilai bias dalam neural network, C. Koefisien dalam model regresi linear, atau D. Support vektor dalam algoritma SVM. Ah, Will. A. A. Karena Kenapa setahuku A? forest termasuk hyperparameter. Random Pohon. forest. Mm-mm. Nah, itu apa? Itu That's itu right. kita sebelum pernah mulai belajar dari data kelas dalam default cross validation. Apa yang terjadi pada data di setiap iterasi? A. Hanya data outlier yang digunakan sebagai fault untuk pengujian. Satu bagian fault digunakan sebagai data validasi dan sisanya digunakan sebagai data training. Setiap bagian data digunakan untuk melatih model yang berbeda secara independen. B. Data training dan data testing dipisahkan secara bergantian sejak awal. Dalam keyword, apa yang terjadi pada data setiap iterasi? Setiap iterasi. Oke. Apakah Hmm, kayaknya mungkin jawabannya B, B ya? kan? Bagian fault digunakan sebagai data validasi dan sisanya digunakan data training. Hmm. Hmm. Cross validation membagi beberapa data. Iya, B, B ya harusnya. Iya, iya. Nah, betul. That's right. Oke. Next, Will. Down. Dan Nice. jadi Ya, di sini kami mendapatkan skor 5/5 karena kami berhasil menjawab 5 pertanyaan dengan benar semua. Mungkin di bawahnya ada kelanjutannya nggak, Will?
Coba more question. No question. Boleh. Lima aja Mau tadi, berapa? Will. 5. eh 5 apa 10 ya? 5 aja lima dulu. lima Oke, aja lima aja. boleh. Itu lama. Mulai ya. Luar biasa. Oke, di sini kami langsung mendapatkan feedback berupa 5 soal kuis kembali dengan kemungkinan soalnya beda-beda kali ini ya teman-teman daripada yang tadi. Oke, jadi di sini nomor 6. Jika Anda menghadapi situasi akurasi paradok pada kasus deteksi penyakit langka, metrik evaluasi mana yang paling tepat untuk diprioritaskan jika tujuannya adalah meminimalkan pasien sakit yang terlewat atau false negatif? A. Precision. B. R squared. C. Recall atau sensitivity. Kemudian D. Specificity. Karena kalian tahu guys, ini kayak udah kita bahas di minggu lalu juga ya. Lalu ya. Nah, jika ada lebih situasi aku rasakan. C nggak sih? Recall. Satu meminimalkan false negatif ya. Iya kan meminimalkan false negatif. Ini Recall ya. semakin tinggi recall, semakin sedikit pasien yang kelewat gitu. Oke. Nah, mereka Nah, mengukur false sekarang. positif untuk menghilangkan false negatif. Oke, next. Dalam implementasi K-fold cross validation, apa dampak yang paling mungkin terjadi jika kita memilih nilai K yang terlalu besar? Misalnya K sama dengan jumlah sampel atau leave one out. A. Bias model akan meningkat secara signifikan. B. Model akan menjadi sangat cepat dilatih. C. Beban komputasi meningkat drastis dan variasi estimasi performa bisa jadi lebih tinggi. Atau D. Akurasi model akan otomatis mencapai 100. Hmm. Memilih K yang terlalu besar. Apa guys kira-kira? Apakah C? Coba deh Will. A, A atau C? Ayo. Dalam dampak yang mungkin terjadi. Menjadi sangat cepat tidak lah. Masa masih jadi cepat? Misalnya kita jumlah sampel atau leave one out. C deh, coba. C. K terlalu besar. Semakin Iya, besar semakin terbebani. Y. that's right. Hmm. Next. Bayesian optimization sering dianggap lebih unggul daripada random search untuk running hyperparameter yang mahal secara komputasi. Apa prinsip utama yang diumpamanya? Hapus fitur yang tidak relevan sebelum melakukan pencarian parameter, membangun model probabilitas. Dari hasil evaluasi sebelumnya untuk memilih parameter berikutnya yang menjadikan mencoba semua kombinasi secara paralel tanpa membutuhkan hasil berikutnya, menggunakan gradien turunan atau derivatif untuk menemukan titik minimum fungsi loss. Hmm, dia itu kan Prinsip utama. Bayesian optimization itu kan hmm, memanfaatkan hasil percobaan sebelumnya.
Oh ya ini kan berarti membangun dari Iya, hasil evaluasi sebelumnya. iya betul. Seperti Kalau yang yang lain sudah tanpa dilakukan. memodelkan hasil sebelumnya enggak lah. Nggak mungkin. Iya, ya. That's right. Oh, perbedaan utama antara validation set dan test set dalam prosedur holdout yang lengkap. Keren validation test split. Validation set untuk memilih metode terbaik dan test set yang digunakan sekali di estimasi performa pada data baru. B apa? D. Berapa dia? Beda sih. Bingung. Validation set digunakan untuk melatih bobot model, test set untuk tuning. Apa menurut kamu, Sultan? B atau D? Sultan B atau D? Kayaknya Menurutmu apa, Will? B deh. Aku tadi Kenapa, Sultan? Kayaknya B deh. Coba, Will. coba B ya. Nah, betul B ya. That's right. Kita harus tetap murni, tidak boleh mempengaruhi proses sebenarnya. Ya, ya, ya. Terakhir, kenapa kita Last mau question. melakukan stratified sampling saat melakukan cross validation pada kasus klasifikasi agar model tidak perlu melakukan kuning untuk mengubah data kategori menjadi data numerik secara otomatis untuk meningkatkan kecepatan proses pelatihan pada untuk memastikan setiap fault memiliki proporsi kelas yang sama dengan data set aslinya. Stratified. Iya, D. iya, iya. D. Iya. Nah, That's right. selesai. Stratifikasi menjaga distribusi. Oke, di sini kami kembali eh, mendapatkan skor sebenarnya 5/5, tapi karena ini 2 kali kuis, jadinya di sini skor yang tertera itu 10/10. Mungkin untuk diskusi kita malam ini cukup atau ada tambahan, guys, dari kalian? Mungkin bisa disebutkan dulu selanjutnya. Sultan, tidak ada tambahan? Kayaknya tidak. Oke, jadi mungkin sekian diskusi terkait beberapa topik yang telah kami pilih hari ini. Kurang lebihnya kelompok 14 mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.